Jika kita mendengar kabar Lionel Messi hat-trick, mungkin sudah menjadi hal yang lumrah. Tapi bagaimana jika Anda mendengar pemain bernama Martin Palermo? Ya, pemain berjuluk El Loco atau si gila tersebut telah mengabadikan kisahnya dalam tinta biru emas Boca Juniors. Kiprahnya di dunia si kulit bundar juga bisa dikatakan bak roller coaster. Lantas, inilah hikayat kisah Martin Palermo. Mulai dari namanya yang masuk ke dalam buku rekor dunia, hingga menuntaskan redemption arc-nya 1 dekade kemudian, serta menasbihkan diri sebagai salah satu bomber legendaris tim Tango. Martin Palermo yang lahir di La Plata, Argentina pada 7 November 1973, meniti karir sebagai pesepak bola profesional bersama Estudiantes La Plata. Ketika melakoni debut di tahun 1992 silam, sebelum akhirnya Boca Juniors mengontraknya di tahun 1997. Martin Palermo mampu mencatatkan 91 gol dari 124 laga dalam balutan seragam Azul y Oro atau si biru emas. Produktivitas Palermo di depan gawang juga mampu menghasilkan gelar bagi Boca Juniors. Mereka berhasil menjuarai Liga Argentina 3 kali, yaitu tahun 98, 99, dan 2000. Penampilan Spartan Martin Palermo bersama Boca praktis menggedor pintu timnas Argentina. Alhasil, La Albiceleste memutuskan untuk memanggilnya pada tahun 1999. Bermain bagi tanah kelahirannya, nama Martin Palermo pun masuk buku Guinness World Record. Kendati demikian, catatan itu terasa begitu pedih bagi Palermo dan publik Argentina. Pasalnya, dirinya gagal mengeksekusi penalti. Tak cuma sekali atau 2 kali, tetapi ini adalah 3 kali dalam satu laga. Ketika pertandingan fase grup Copa America tahun 99, di mana Argentina harus menghadapi Kolombia, Palermo yang dipercaya sebagai algojo di titik putih gagal mengeksekusi penalti pertamanya. Begitu juga di kesempatan keduanya yang juga menghantam Mistar. Kiper Kolombia kala itu Miguel Calero menambah beban penderitaan Palermo dengan menepis penalti ketiganya. Alhasil Argentina pun takluk dengan skor telak 3-0 atas Kolombia. Kendati gagal mengeksekusi 3 tendangan penalti, namun nama Martin Palermo tetap tercatat sebagai pemain yang sukses mencetak hat-trick. Ya, hat-trick gagal menceploskan bola dari titik putih. Pasca Martin Palermo gagal mencetak hat-trick via penalti di tahun 99, timnas Argentina hampir menutup rapat-rapat pintu mereka bagi El Loco. Mengingat dia tak lagi dipanggil timnas Argentina hingga bertahun-tahun lamanya. Kendati demikian, bak sebuah roller coaster, puncak kegilaan Palermo bersama Boca tiba di milenium baru. Dan untungnya kegilaan itu adalah hal yang positif. Tak cuma menjuarai Apertura 2000, dia juga membawa Boca mengangkat trofi Copa Libertadores, atau yang biasa dibilang sebagai Liga Champions-nya Amerika Latin. Kemenangan itu membuat Boca dan Palermo tampil di Piala Interkontinental di tahun yang sama, atau yang kini disebut sebagai Piala Dunia Antar Klub. Tak tanggung-tanggung lawan Boca saat itu adalah Real Madrid, yang sejak dulu memang sering disebut sebagai rajanya tanah Eropa. Kendati bertemu klub segarang Madrid, El Loco seakan telah membangkang. Belum genap 5 menit laga berjalan, Boca sudah unggul 2-0 atas Madrid, yang kala itu diperkuat sejumlah pemain kelas wahid macam Roberto Carlos, Raul Gonzalez, hingga Luis Figo. Namun Palermo mengedilkan mereka semua dengan 2 gol hanya dalam kurun waktu 3 menit. Alhasil, Palermo keluar sebagai pahlawan kemenangan Boca atas Madrid. Publik Argentina bahkan dunia pun terkejut dengan penampilan yang ditujukan Martin Palermo kala itu. Kebolehan Martin Palermo di panggung terbesar melawan Raja Eropa membuat klub-klub La Liga terkesan dengan penampilan sang bomber. Villarreal pun menebus El Loco dengan mahar 7,6 juta euro di tahun 2001. Dan saat itulah perantauan Palermo di tanah Matador diterpa kemalangan demi kemalangan. Pada 29 November 2001 dalam laga Copa del Rey antara Villarreal kontra Levante, Palermo yang mencetak gol di babak tambahan tepatnya di menit 98. Berselebrasi dengan memeluk kerumunan fans The Yellow Submarine. Kendati demikian, tembok stadion ternyata tak kuat menahan beban banyaknya para fans, dan runtuh menimpa Martin Palermo, sehingga membuat tulang kering dan fibulanya hancur. Cedera tersebut memaksa El Loco absen sampai 2 bulan lamanya.
Dan pada akhirnya sang bomber memutuskan kembali ke Boca Juniors di tahun 2004. Kisah Martin Palermo ternyata belum benar-benar berakhir. Kegilaan Palermo pun seakan-akan bangkit kembali di antara 2004 sampai 2011. Sang bomber sukses mengemas 145 gol dari 280 laga kala itu. Total dari 236 dentuman gol El Loco, dirinya resmi menyandang predikat sebagai top skor sepanjang masa Boca Juniors. Sampai saat ini, alhasil, dia mendapat kesempatan kedua untuk menyelesaikan redemption arc-nya oleh si Tengah Tuhan. Pada tahun 2009, Diego Maradona yang berstatus sebagai arsitek timnas Argentina dan mengemban misi lolos ke Piala Dunia 2010, telah membuat keputusan gila memanggil kembali Martin Palermo. Kendati demikian, keputusan si Tangan Tuhan berbuah manis. Menghadapi Peru di babak kualifikasi zona Amerika Selatan pada 2009, Palermo sukses mencetak gol di menit-menit akhir dan memastikan langkah Argentina lolos ke ajang 4 tahunan. Satu lagi keajaiban dari Santo Palermo, ucap Maradona. Berlanjut di Piala Dunia 2010, Palermo kembali unjuk gigi, bermain sebagai pengganti melawan Yunani di panggung termegah. El Loco berhasil menjebol gawang juara Eropa 2004 itu untuk memastikan kesempurnaan Argentina di fase grup. Berstatus sebagai juara grup B membuat Argentina melawan Meksiko sebagai runner-up grup A. Menang 3-1 atas Meksiko membuat Argentina berhak menantang Jerman di babak 8 besar. Sayangnya Martin Palermo dan kolega dibantai skuad emas Jerman dengan skor telak 4-0. Terlepas dari semua itu, saat dirinya memutuskan gantung sepatu di tahun 2011, Santo Palermo telah mengukir kisah yang berakhir dengan cukup bahagia. Dirinya juga akan selalu dikenang sebagai seorang legenda dengan penuh cinta oleh para fans Boca. Jika kalian setuju dengan video ini, bisa share ke media sosialmu, agar teman-teman kalian juga tahu. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini.